Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Terlilit pinjaman online dan kecanduan judi, seorang polisi di Papua Barat nekat membobol toko emas. Transaksi ganja di perbatasan Papua Nugini, 2 pemuda diringkus polisi. Dana perjalanan Kabupaten Mimika bermasalah. Bupati mendesak para OPD segera mengembalikan kelebihan dana ke kas negara. Pemerintah saat ini tengah memberantas kasus beras oplosan yang marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Meski belum ada temuan kasus serupa di Merauke, Papua Selatan, namun sebagian masyarakat mulai khawatir beredarnya beras oplosan di pasaran. Menurut pedagang di pasar, pembeli saat ini kerap menanyakan kepada mereka apakah beras yang dijual merupakan beras oplosan atau bukan. Ismail, salah seorang penjual beras di Pasar Merauke, mengatakan ia selalu meyakinkan pembeli bahwa selama ini pasokan beras di Merauke aman dan tidak ada beras oplosan di pasaran. Saat ini memang sudah ada dari luar juga? Nggak ada. Tidak ada. Iya. Jadi memang Semuanya dari Merauke. dari Merauke ya. Tapi memang tidak dioplosnya, tidak ada ya? Nggak ada. Aslinya seperti macam beras Ciliwung, tetap Ciliwung ya? Iya, tetap Ciliwung. Oh gitu. Kalau beras dari luar tidak ada memang? Nggak ada, belum ada masuk. Nah, Anda memang meyakini bahwa penjualan beras oplosan tidak ada di Merauke ya? Nggak ada kalau di Merauke. Oh gitu. Alasannya bahwa beras di Merauke cukup banyak gitu? Iya, cukup banyak. Cukup banyak ya? Karena orang kalau datang beli beras tanya bilang ini dioplos nggak? Oh gitu. Jadi sudah ada yang bertanya begitu ya? Sudah ada beberapa orang. Yang mengatakan bahwa Ini beras oplosan. oh Kak. gitu. Tapi Iya. tetap mereka beli ya? Iya, mereka beli. Tetap. Karena dia kan beras dari sini Merauke. Oh gitu. Iya. Jadi belum ada dari luar ya? Iya. Menurut Ismail, saat ini hampir seluruh pedagang beras di Merauke menggunakan beras lokal karena produksi beras cukup melimpah. Saat ini harga beras di pasar masih terpantau stabil, termasuk untuk jenis beras premium. Presiden Prabowo minta Polri dan Kejaksaan mengusut beras oplosan yang beredar di masyarakat karena merugikan negara hingga 100 triliun setiap tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua menyatakan netralitas mereka pada pemilihan suara ulang yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Deklarasi dilaksanakan di kantor Gubernur Papua bersamaan dengan penandatanganan Fakta Integritas. Sekretaris Daerah Papua, Susiana Yuliana Wanggai, membacakan isi deklarasi sebagai bentuk komitmen aparatur sipil negara untuk tidak berpihak pada calon yang akan bersaing pada pilkada nanti. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni menegaskan lagi undang-undang secara tegas melarang setiap aparatur sipil negara untuk terlibat dalam politik praktis. Ia berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas jika ada pegawainya tidak netral. Ini menunjukkan komitmen kita bersama, komitmen ASN seluruh provinsi Papua yang ada di Provinsi Papua untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja, khususnya dalam menjelang pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2025. Netralitas, integritas perlu kita jaga dalam rangka menjaga iklim yang kondusif dan menjalankan tugas sebagai abdi negara. ASN sebagai abdi negara diberikan tugas untuk tetap menjalankan kewajiban masing-masing dalam kondisi apapun, termasuk dalam pilkada ataupun PSU tahun 2025 ini. Pemilihan suara ulang untuk memilih Gubernur Papua akan berlangsung pada 6 Agustus mendatang. Pemilihan suara ulang diikuti 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ben-Hur Tomimano dan Konstan Karma, melawan pasangan Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen. Riantonai melaporkan
dari kota Jayapura, Papua. Operasi Patuh 2025 yang saat ini digelar tak hanya meningkatkan kesadaran berlalu lintas, namun juga memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak kendaraan di Samsat Merauke. Kepala Samsat Merauke Kayafa Simbilap mengungkapkan ada lonjakan hingga 5.000 wajib pajak yang datang mengurus pajak kendaraan, termasuk balik nama. Total penerimaan hampir menyentuh 2 miliar rupiah dari target tahun ini sebesar 3 miliar rupiah. Total yang kami tetapkan itu 6.653.231.000. Dari total itu mendapat penghapusan dari sesuai dengan SK Gubernur itu dari 6 miliar itu yang dihapus itu 4.986.148 Cukup banyak ya. rupiah. Yang masuk ke RKUD Provinsi Papua Selatan itu 1.667.083. Kepala Samsat menambahkan sebagian besar wajib pajak adalah pemilik kendaraan roda 2. Operasi Patuh memberikan dampak positif karena meningkatkan antusiasme masyarakat untuk tertib administrasi kendaraan. Operasi Patuh digelar selama 2 pekan dan akan berakhir pada 29 Juli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.